Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Oke, baik. Kita langsung mulai saja perkuliahan ini ya. Nanti sambil menunggu teman-teman yang lain juga join, kita mulai saja perkuliahan hari ini. Jadi untuk perkuliahan hari ini kita bakal masuk ke materi apa namanya JavaScript dan HTML lanjut, yang dimana apa namanya kita bakalan mencoba konektivitas antara si JavaScript dengan database. Jadi untuk database-nya kita menggunakan Firebase nantinya, Firebase database untuk terkoneksi sebagai penyimpanan data dari si webnya. Jadi untuk terkoneksi dengan si Firebase itu nantinya kita bakal menggunakan apa namanya JavaScript karena pada dasarnya apa namanya Firebase support dengan JavaScript sebagai API-nya seperti itu. Oke, saya share screen dulu. Mungkin. Ya, baik. Nah, oke baik. Kita masuk ke materi JavaScript dan HTML lanjut. Jadi secara garis besar untuk outline-nya, kita bakalan masuk untuk explore si JavaScript syntax di sini dan nantinya kita bakal coba CRUD dengan JavaScript dan juga dengan Firebase. Jadi Firebase itu adalah salah satu database NoSQL yang dimana apa namanya dia tidak butuh query untuk CRUD di apa namanya di database-nya. Kalau misalkan sebelumnya kayak MySQL, SQL dia butuh query karena dia adalah SQL database, dia butuh query untuk melakukan CRUD ke database-nya. Tapi dengan Firebase apa namanya dia tidak butuh query untuk menyimpan data ke database-nya. Kita hanya butuh beberapa fungsi saja untuk melakukan simpan data ke dalam database seperti itu. Nah, ini definisi dari JavaScript. Di materi sebelumnya juga, di video sebelumnya juga teman-teman juga sudah belajar dan ini teman-teman bisa baca saja definisi dari JavaScript itu apa. Lalu di sini kenapa pentingnya JavaScript pada web, teman-teman juga nanti bisa baca saja nantinya. Nah, lalu dasar-dasar dari JavaScript di video sebelumnya juga kita sudah membahas juga tentang dasar-dasar dari si JavaScript itu apa. Ini nanti bisa dibaca aja, nanti saya share. Nah, teman-teman juga kemarin juga sudah bisa menggabungkan si JavaScript dengan HTML. Secara basic dia juga sama seperti CSS. Ada yang namanya internal JavaScript, ada namanya eksternal JavaScript. Nah, untuk konektivitas ke Firebase, nanti kita bakalan coba yang eksternal JavaScript. Jadi kita bakalan pakai eksternal JavaScript untuk konektivitas antara si apa namanya si web kita dengan Firebase. Nah, oke, kita langsung explore saja implementasi dari si JavaScript-nya. Jadi secara garis besar, nah, oke. Nah, secara garis besar nantinya kita bakalan bikin sebuah aplikasi. Nah, aplikasi lalu nanti ada Firebase sebagai database-nya. Ini Firebase. Nah, nanti aplikasi ini bakal terkoneksi ke Firebase dan nantinya si user bisa melakukan CRUD ke database-nya. Oke. Oke, sebentar kita langsung saja mulai untuk implementasi si Firebase database-nya.
Nah, oke, hal pertama yang harus kita lakukan tentunya kita harus ke Firebase dulu. Jadi di sini saya juga harus login dulu ke Firebase. Ada beberapa settingan yang harus kita setting dulu untuk penerapan database-nya. Jadi teman-teman nanti bisa googling saja Firebase, lalu silakan buka Firebase console-nya. Nanti teman-teman bisa login menggunakan akun Gmail-nya. Di sini saya sudah login menggunakan akun Gmail. Nah, kita bakal bikin sebuah project baru. Di sini kita bisa klik Add Project. Lalu misalkan di sini saya bikin namanya task DB misalkan. Nah, jadi nanti kita bakalan ada beberapa form. Nanti formnya itu bakalan menyimpan data ke dalam task DB ini. Lalu kita tinggal continue. Lalu ini bisa kita continue. Nah, lalu untuk Google Analytics kita bisa apa namanya pilih yang default account for Firebase. Nah, lalu tinggal create project. Nah, kita tunggu sampai tasknya itu selesai di create untuk database-nya. Nah, oke. Nah, di sini pembuatan database-nya sudah selesai. Kita bisa klik continue di sini. Nah, secara otomatis dia bakal masuk ke dalam apa bucket kita. Jadi ini adalah area kerja untuk Firebase-nya. Dengan Firebase ini kita bisa koneksikan beberapa aplikasi, contohnya kayak ini aplikasi untuk iOS misalkan, lalu aplikasi untuk Android dan aplikasi untuk web. Nah, sebelum kita melakukan konektivitas ke ke webnya, kita nantinya bakalan menggunakan si Firestore database ini sebagai media untuk penyimpanan database ataupun datanya. Nah, sekarang kita konektivitas dulu si webnya. Teman-teman nanti bisa klik saja si webnya. Nah, lalu di sini bisa bikin nama dari app-nya apa. Misalkan di sini saya bikin nama webnya adalah Tas Web misalkan. Nah, lalu tinggal register app. Kalau misalkan pengen hosting nanti bisa centang aja hosting, tapi di sini saya nggak mau pakai hosting. Nah, lalu di sini ada beberapa cara untuk add Firebase ke SDK. Jadi SDK ini nantinya bakalan melakukan konektivitas antara si webnya dengan Firebase-nya. Nah, karena kita menggunakan JavaScript, nah kita bisa pilih yang use script tag ini. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa copy. Jadi di sini Firebase config ini kita gunakan untuk connect ke apa namanya ke webnya, antara web dengan Firebase, atau kita bisa copy semuanya. Lalu teman-teman bisa buka Notepad. Kita simpan dulu ke Notepad karena nantinya kita bakalan memasukkan si script itu ke dalam web HTML-nya. Nah, oke, kita paste di sini. Jadi ini nanti kita copy, si Firebase config ini bakalan kita copy, lalu nanti kita masukkan ke dalam si script HTML-nya. Nah, lalu setelah di copy bisa continue the console. Nah, oke. Kita balik ke halaman apa namanya halaman awalnya tadi, halaman si area kerja kita. Nah, setelah kita copy si config-nya ini, kita harus menyalakan dulu si Firestore-nya, karena pada dasarnya pada saat kita pertama kali membuat database di Firebase, nah si Firestore-nya itu belum aktif. Jadi kita harus aktifkan dulu, harus kita nyalakan dulu. Lalu ada beberapa rules juga yang harus kita setting. Nah, nanti teman-teman bisa ke build di sini, lalu ke Firestore database.
Nah, lalu di sini ada create database. Bisa create database-nya. Nah, lalu di sini lokasinya pilih default aja, tinggal next. Nah, ini rules-nya secara default rules-nya masih apa ya, masih secure. Jadi si user belum bisa menulis data ataupun menyimpan data ke dalam database-nya. Nanti kita harus setting dulu si apa namanya si rules ini. Lalu kita enable. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini tampilan dari Firestore Database. Jadi dia itu sistemnya bukan table karena dia itu apa namanya basicnya adalah JSON. Jadi dia itu ada bucket namanya per bucket. Jadi kayak bucket itu di dalam bucket itu nantinya bakal disimpan datanya. Nah, nantinya bakalan ada parent dan ada child juga. Nah, di parent itu kalau misalkan di dalam database bisa kita artikan sebagai nama table kalau misalkan di sini. Lalu child-nya itu nanti bisa kita isi dengan apa namanya data ataupun kolom-kolomnya. Nah, di sini ada rules. Rules ini harus kita ganti dulu. Ini masih rules default-nya. Nah, kita tinggal hapus saja if false-nya ini. Nah, seperti ini. Jadi allow read write. Jadi usernya itu bisa melakukan read sama write. Oke, oke. Nanti saya share rekamannya di apa di Google Classroom. Oke, nanti saya share rekamannya. Nah, oke, di sini kita udah setting rules-nya, rules untuk read sama write-nya, yang dimana artinya nanti si aplikasi itu pada saat connect ke Firebase bisa read, bisa write. Setelah kita edit si rules-nya ini, kita tinggal publish. Di sini ada publish, kita harus publish dulu. Nah, di sini ada apa namanya ada warning use putih rules are defined as public. Jadi si rules ini adalah public yang dimana si web nanti bisa lakukan read and write. Nah, makanya di sini ada peringatan kalau misalkan database ini bisa melakukan delete data di database-nya seperti itu. Karena ini public, jadi siapa saja asal memiliki apa namanya si config-nya ini, Firebase config-nya ini, dia bisa menulis dan nge-read data ke dalam database-nya seperti itu. Nah, oke, setelah berhasil kita publish si rules-nya, sekarang kita harus bikin HTML-nya. Jadi simpelnya kita bikin HTML-nya dan JavaScript-nya agar bisa melakukan konektivitas ke database ini seperti itu. Nah, seperti biasa saya pakai Visual Studio Code. Hmm, Sebentar. Oke. Hmm. Nah, oke, di sini di dalam Finder-nya, bentar. Hmm, bentar, bentar.
Oke, nah di sini di Finder-nya, coba kita buka Finder ataupun di Explore. Oke, nah, oke, di sini saya bikin sebuah folder. Jadi folder ini yang nantinya bakalan diakses oleh si apa si HTML sama JavaScript-nya. Jadi secara garis besar HTML sama JavaScript-nya nanti bakalan saya simpan di dalam eh, folder ini. Misalkan di sini tas web app misalkan. Oke. Lalu oke, lalu di sini di Visual Studio Code-nya saya bakal buka si folder tersebut. Kita open folder. Ini ada tas web namanya. Kita open. Nah, hmm. Hmm. Oke, nah di sini di dalam tadi ada task web namanya. Di sini saya bikin sebuah file HTML namanya index.html. Lalu di sini saya juga bikin sebuah eksternal JavaScript. Jadi saya bikin namanya index juga index.js. Nah, jadi ada dua file di sini, ada index.html sebagai HTML-nya, lalu index.js sebagai JavaScript-nya, seperti itu. Jadi nantinya si index.js ini bakal dipanggil di dalam HTML untuk melakukan CRUD di Firebase-nya. Oke. Nah, tentunya kita harus bikin dulu tag HTML-nya. HTML. Oh, sorry, ini bukan di index. Di HTML-nya kita bikin dulu tag HTML-nya. Nah, lalu pasti ada head, lalu ada body juga. Kita save. Lalu, nah oke, lalu di sini di atasnya, bentar, di atas HTML kita bikin doc type-nya dulu. Eh, Doc type HTML. Lalu di head-nya ini saya bikin title, my web task. Nah, seperti ini. Lalu saya bikin sebuah CSS pakai Bootswatch namanya untuk
desain dari si apa namanya si webnya. Si. Nah, linknya itu nanti bisa teman-teman lihat saja. Oke, kita pakai ini. Oke, linknya pakai ini, kita pakai ini. Jadi saya pakai sebuah apa namanya framework ataupun library untuk si desainnya nantinya agar ya lebih menarik lah untuk webnya. Nah, lalu di sini saya juga tambahin sebuah CSS, internal CSS eh, untuk margin, ya untuk desain aja nih, margin nol, lalu padding nol, box sizing dot box. Nah, oke. Nah, lalu di dalam apa namanya di dalam headnya saya bikin sebuah di bodinya saya panggil kelas untuk background namanya BG primary. Seperti ini kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, di sini saya tadi nambahin sebuah kelas untuk CSS yang dimana tadi namanya adalah BG Primary. Tujuannya adalah agar backgroundnya ini warna biru seperti ini aja sih sebenarnya, biar lebih menarik aja. Nah, lalu selanjutnya di dalam body saya tambahin div. Oke, format dulu juga. Format dokumen. Oke, lalu div-nya saya isi kelas juga container, lalu P. Ya, ini saya panggil kelas untuk desainnya aja nih sebenarnya, biar lebih menarik aja webnya. Oke, kita reload. Oke, karena belum ada di sini. Nah, lalu di dalamnya saya tambahin div lagi. Jadi di dalam ini, nah di dalam ini nantinya bakalan ada form untuk input data dari si usernya. Lalu di div ini saya bikin kelasnya row. Lalu di dalamnya ini ada kelas lagi, ada div lagi. Oke, oke. Jadi di sini saya panggil kelas aja nih sebenarnya untuk CSS-nya aja. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan pengen menyesuaikan, silakan disesuaikan saja. Ini saya cuma buat desainnya aja, desain dari si CSS-nya. Dalamnya ada lalu dalamnya lagi ada div. Oke, di sini saya bikin sebuah box kayak box nanti eh, akan ada box untuk
form dari si input usernya. Nah, oke, di sini ada title, ini panggil CSS-nya aja. Text-nya center, lalu text warning, lalu sini ada tampilan at my task. Oke, kita lihat, reload. Nah, oke, jadi bentukannya di sini seperti ini. Nanti di dalamnya ini ada form yang dimana form ini sebagai input dari si usernya seperti itu. Nah, oke, di dalamnya di bawahnya si apa namanya si title tadi, si title add my task ini kita bikin sebuah form. Ini saya bikin form. Pakai kelas desainnya form group. Nah, lalu di dalamnya saya bikin sebuah form. Nah, form ini yang nantinya bakalan meletakkan input field dari si usernya. Lalu formnya ini kita bikin ID. Nah, ID ini nantinya bakalan dipanggil di JavaScript-nya. Namanya task from. Task from. Oke, kita save. Lalu di dalamnya, di dalamnya ada div, class, group. Oke. Nah, di dalamnya ini kita bikin input. Jadi input ini adalah field dari si apa namanya si usernya. Dia bentuknya teks, lalu ID-nya agar nantinya bisa dipanggil di JavaScript-nya. Namanya adalah task name misalkan. Lalu kelasnya adalah form control. Lalu saya tambahin placeholder, misalkan full name di sini, dan dia autofocus. Oke. Oke, kita lihat dulu gimana bentuk formnya. Nah, oke. Nah, di sini sudah ada satu form, kita tinggal nambahin lagi 3 form. Jadi idenya itu ada 2 form lagi yang nantinya bakalan kita gunakan. Ini tinggal kita copy aja. Oke. Oke, di sini namanya adalah task title misalkan. ID-nya, lalu placeholder-nya misalkan task title. Lalu di sini oke. Nah, lalu yang ketiga ini saya bikin sebuah text area. Sini text area biar nanti inputnya itu bisa lebih banyak atau lebih besar. Lalu name-nya kita kosongan aja. Lalu ID-nya kita bikin task description. Lalu row-nya saya bikin 3. Jadi ke bawahnya ada 3 bar placeholder, task,
description. Lalu kelasnya untuk stylenya, lalu oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada 3 baris form di sini. Nanti kita bisa masukin data. Jadi si user itu bisa masukin data di dalam apa namanya di dalam inputnya ini. Seperti itu. Body coba. Body. Hmm. Hmm. Oke. Ini lagi. Nah, oke. Nah, lalu setelah itu saya tambahin button di dalam formnya tentunya agar nantinya bisa melakukan submit ke dalam database-nya tentunya. Button was lalu button, button 5. Ini hanya spellnya aja nih. Lalu ID dari buttonnya namanya button strip task form. Lalu di sini nama buttonnya save. Lalu di div-nya ini saya bikin kelas untuk stylenya form group. Lalu oke, kita lihat. Nah, oke, hasilnya seperti ini. Jadi ada sebuah form, lalu di dalamnya nanti bisa kita save datanya, dan nantinya di bawahnya nanti kita coba nambahin untuk tempat apa namanya menampilkan datanya seperti itu. Oke. Hmm. Nah, oke. Nah, di sini di bawah ini saya tambahkan sebuah div lagi. Yang di mana div ini nanti teman-teman bisa lihat saja. Div ini fungsinya nantinya bakal menampilkan datanya dan datanya ini kita set di JavaScript-nya untuk style dari datanya seperti itu. Nah, setelah itu kita harus menambahkan beberapa konektivitas agar si apa namanya si HTML ini bisa connect ke Firebase-nya. Jadi nanti teman-teman bisa post aja atau nanti saya share deh codingannya. Jadi teman-teman bisa coba juga. Jadi ini adalah konektivitas dari si apa namanya si JavaScript-nya.
si Firebase-nya seperti ini. Ibaratnya kayak library-nya lah si SDK-nya Firebase. Jadi teman-teman bisa terkoneksi ke Firestore untuk save datanya. Nah, setelah SDK-nya ini kita selesai copy, kita harus copy dulu konfigurasi yang tadi. Nah, kita copy konfigurasi yang kita copy di awal tadi. Nah, konfigurasi ini. Jadi yang di copy itu hanya ini. Konstan Firebase config ini kita copy. Lalu kita paste di bawah si SDK ini. Oke, sorry. Kita tambahkan dulu text script. Paste di sini. Lalu kita coba format dokumennya. Nah, lalu kita dia ada initialize. Nah, kita copy, kita save. Lalu kita harus initialize si Firebase config-nya atau menerapkan si Firebase config-nya agar bisa dipanggil nantinya. Nah, lalu di sini ada beberapa script lagi yang saya tambahkan. Eh, nah, seperti ini. Ini adalah apa namanya script nanti untuk ada JavaScript. Kalau misalkan berhasil save datanya, nanti bakal muncul pop-up. Lalu di sini saya panggil juga si index.js yang kita create ini untuk melakukan fungsi dari CRUD-nya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita reload, coba kita reload. Nah, ini juga teman-teman bisa copy aja nih. Ada initialize app-nya. Kita coba inspect ada error apa tidak JavaScript-nya. Oke, kita lihat di konsol tidak ada source. Oke, tidak ada. Yes. Oke, nah ini masih belum terjadi apa-apa karena konektivitas dari database-nya belum kita set up nih. Oke, di sini tidak ada error apa-apa, jadi teman-teman bisa lihat di konsolnya pun tidak ada error apa-apa. Nah, sekarang kita coba ke indeksnya untuk connect ke melakukan fungsi CRUD ke database-nya. Hmm. Oke, sekarang kita ke index.js-nya. Nah, pertama-tama kita bikin dulu variabel konstan biar nanti nggak ganti-ganti namanya DB untuk inisialisasi si Firebase-nya bahwa kita pakai Firebase untuk database-nya. Kita pakai Firestore. Firestore. Seperti ini. Nah, lalu kita bikin variabel lagi, yang dimana variabel ini untuk mengambil datanya di form, untuk inisialisasi formnya, dokumen, lalu query selector, kita ngambil dari uh, tas, oh, sorry, tas. Nah, ini kita ambil dari ID form tadi. Tadi kan kita bikin form ini nama ID-nya adalah task form. Nah, ini bakalan terhubung dengan
si query-nya ini. Jadi ya secara garis besar datanya itu bakal diambil dari si task form tersebut. Lalu ada task containernya. Dokumen, oh, task container. Oke, task container ini bakal diambil dari mana tadi? Form, task form ini. Nah, Kelas oke, kontainer yang atas, Pak. apa? Gimana gimana? Yang bawah Pak, kali yang menampilkan isi kelihatannya. Oke, nah, oke, jadi si task form ini nantinya bakal digunakan untuk ya untuk input data, lalu task container ini bakalan digunakan untuk ya menampilkan data nantinya di webnya seperti itu. Oke, oke, thank you. File yang di index.js ini kalau saja dimasukkan ke dalam indeks HTML bisa Pak ya, di dalam script Pak ya? Bisa, sangat bisa, tapi sangat bisa. Bedanya ya nanti kecampur aja sama HTML-nya jadi ruwet itu aja sebenarnya biar ter apa namanya tersegmentasi aja sebenarnya bisa bisa. Baik, Oke. Oke, kita lanjut. Lalu di sini ya saya bikin sebuah variabel edit status nantinya ini sebagai apa namanya status saja nantinya untuk edit false. Lalu ini variabel ID. Nah, ID ini nantinya tentunya bakal digunakan untuk melakukan edit delete data karena pada dasarnya kalau misalkan teman-teman mau edit dan delete ya pasti nanti bakal mengacu pada ID. Nah, di Firestore ID-nya itu auto generate sama kayak kalau misalkan di apa namanya di MySQL primary key-nya lah sama kayak primary key dan nantinya bakalan digunakan untuk acuan untuk teman-teman melakukan edit dan delete data seperti itu. Nah, lalu di sini saya bikin sebuah variabel lagi namanya save task yang dimana nantinya pada saat si button save ditekan nanti dia bakal menjalankan variabel save task ini. Nah, tentunya di dalam variabel tadi kita ada apa namanya ada name, lalu ada title, lalu ada description. Description. Nah, lalu agar dia bisa tersimpan di database-nya, kita panggil DB tadi. Nah, DB tadi mengacu ke Firestore ini tentunya. Lalu collection untuk ngambil semua datanya untuk bisa disimpan ke dalam apa namanya di dalam Firestore-nya. Lalu di sini saya bikin nama bucket-nya adalah task. Kalau misalkan di MySQL ini adalah nama table-nya. Kalau misalkan di apa namanya di dalam Firestore atau Firebase ini namanya bucket ataupun ini adalah parent-nya di dalam tas ini nantinya bakal ada data-data yang bakalan di apa namanya bakalan disimpan. Lalu dot set. Oke, awal. Nah, lalu apa aja sih data yang bakal disimpan? Nah, tentunya kita panggil variabel lagi. Ini kan kita bikin apa fungsi apa variabel fungsi. Nah, tadi kita bakal nyimpan name, task, lalu description. 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 Sangat panggil.
description. Oke, jadi ini nantinya bakal disimpan di dalam bucket tasnya. Ada name, ada oke, sorry, ini title bukan tas. Nah, ada title, ada description. Nah, name ini bakal ngambil dari sini, title ini ngambil dari sini, dan description ini ngambil dari sini. Lalu kita bikin lagi, saya bikin lagi namanya variable lagi. Sorry, namanya fonts get task. Ini fungsinya untuk mengambil data yang ada di database nantinya. DB collection. Nah, tadi nama bucket kita adalah task di sini. Terus .get. Ini untuk ngambil datanya semuanya. Oke, lalu di sini kita bikin variabel lagi konstan biar tidak berubah. Ini on get task callback db.collection callback. Nah, lalu fonts delete. Nah, ini untuk delete dari datanya, delete task namanya. Dan tentunya acuan untuk delete-nya kita pakai ID. Lalu DB collection kita ambil. Lalu ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari bucket task. Lalu doc dot ID. Terus ini untuk melakukan fungsi delete. Nah, lalu ini kita bikin fungsi variabel untuk ambil datanya berdasarkan ID. Karena kan delete nantinya update kita butuh butuh ini pakai S. Nah, ini untuk ngambil satu data saja untuk lakukan delete dan update nantinya. Kalau ini untuk mengambil semua data yang ditampilkan di dalam webnya. Berdasarkan ID tentunya. Lalu db.collection task ID get. Oke, lalu kita bikin lagi variabel konstan untuk update get update berdasarkan ID dan juga update task get task dari DB collection task ID get. Oke, jadi ini fungsi-fungsi untuk melakukan ngambil data, lalu delete data dan mengambil ID yang dimana ID-nya ini nanti bisa digunakan untuk melakukan delete dan update tentunya. Oke, nah lalu di sini kita bikin sebuah fungsi namanya add event listener. Jadi pada saat
apa namanya button itu dijalankan ataupun ditekan, dia bakal melakukan fungsi ini tentunya seperti itu. Oke. Ini dong konten loaded. Oke, oke. Hmm. 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 Oke. Nah, oke, karena ini lumayan panjang, jadi saya copy aja deh eh, skripnya. Ini sampai garis snapshot. Hmm. Hmm. Nah, oke. Mungkin nanti saya share aja nih codingannya. Kalau misalkan teman-teman capek untuk ngetik satu-satu, nanti bisa copy paste aja nih. Si apa namanya si Nah, oke. Nah, di sini ini adalah codingan untuk delete dan edit data nantinya. Di sini teman-teman bisa lihat kalau misalkan nantinya ada sebuah button delete dan ada button edit. Nah, dan juga ini ngambil dari task ID-nya. Karena nantinya edit sama delete ini bakalan menarik si ID-nya. Lalu nantinya bakal nampilin task name-nya, task title, sama task description. Seperti itu. Nah, oke. Lalu di sini ada script untuk melakukan delete save data tentunya. Ini juga seperti nanti tidak. Jadi ini fungsi untuk melakukan submit. Dia bakalan nyimpan si task title sama task description juga, task name.
Nah, ini ada logic. Kalau misalkan datanya kosong, nanti bakal keluar nih complete outage warning. Kalau misalkan dia berhasil, nanti bakal nyimpan. Nah, lalu di sini ada function untuk yang update, nantinya update data juga. Kalau misalkan berhasil, nanti dia bakal menyimpan data ke database-nya. Oke, ini secara keseluruhan script JavaScript-nya. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Kalau ada error nantinya tentunya kita harus tracing lagi. Full name misalkan emang atas ini atas. Oke. Oke. Oke, di sini ada satu successful. Oke, di sini ada error nih. Get task not defined. Oke, ini saya copy aja nih get tasknya. Dari lebih. Oke. Oh, oke, panjang. Ini pakai S. Nah, oke, kita reload. Coba. Ini ada error lagi nih. Oh, database. Hmm. Oke, kita coba. Oke, jadi di sini datanya berhasil disimpan. Kita coba lihat di Firebase-nya. Apakah datanya ini sudah tersimpan? Nah, oke. Nah, jadi di sini datanya sudah tersimpan. Ini ada satu apa namanya? Nah, oke. Jadi ini ada. Oh, ini masih ada. Nah, jadi hasilnya seperti ini, hasil endingnya. Kita bisa menyimpan datanya ke dalam Firestore. Bedanya kalau misalkan teman-teman pakai MySQL, terutama pakai XMPP itu, ya walaupun bisa sih sebenarnya, ya bisa aja untuk online.
Si Firestore ini ataupun Firebase ini database-nya udah database online. Jadi kalau misalkan si HTML-nya ini teman-teman masukin ke hosting, lalu hostingnya itu connect ke Firestore, tentunya web teman-teman sudah bisa diakses secara online. Namun menggunakan Firestore ini juga ada beberapa PR sebenarnya. Kenapa PR? Karena tidak terlalu secure sebenarnya. Teman-teman harus bikin mekanisme lagi untuk datanya ataupun si aplikasinya lebih secure. Kenapa tidak secure? Karena kalau misalkan diinspek elemen, misalkan diinspek datanya, lalu kalau misalkan kita lihat di body misalkan, nah ini bakal kelihatan nih config database teman-teman. Tentunya tidak secure. Orang-orang bisa melakukan injection database teman-teman, lalu bisa bisa nambahin data secara global dan sebagainya. Nah, ini tidak secure seperti itu. Nah, ataupun nanti teman-teman bisa bikin mekanisme di disable klik kanan inspect juga bisa banyak cara teman-teman bisa melakukan untuk sekuritasnya seperti itu. Oke, kita coba input lagi datanya. Oke. Oh, salah tas lagi. Oke. Nah, kita coba edit. Kalau misalkan kita klik edit, seharusnya dia bakal masuk ke sini. Nah, seperti ini. Misalkan di sini saya ganti jadi ini adalah tas baru saya. Lo update. Datanya juga terupdate di sini. Dan juga kalau misalkan kita lihat di Firestore-nya datanya juga sudah terupdate. Nah, lalu kalau misalkan kita tambahin lagi, ini adalah tas buat saya. Lalu save. Oh, oke. Nah, kita lihat. Nah, oke, di sini udah add tas baru. Kalau misalkan kita klik delete, misalkan delete. Nah, oke, datanya sudah kehapus. Kita lihat database. Oke, datanya juga sudah kehapus. Oke, jadi seperti itu implementasi Firebase dengan JavaScript. Walaupun teman-teman harus bikin mekanisme lagi bagaimana cara lebih secure si webnya. Tapi kalau untuk teman-teman ya sekedar belajar untuk apa kognitivitas dari si web ke Firebase udah cukup sebenarnya seperti itu. Nah, jadi untuk project puasnya nantinya, teman-teman boleh milih bisa pakai Firebase ini sebagai database-nya, JavaScript sebagai konektivitas ke database-nya, atau teman-teman mau pakai PHP natif, silakan boleh. PHP natif, kalau misalkan teman-teman punya hosting sendiri, ya silakan masukin ke hosting, tidak apa-apa. Kalau misalkan tidak ada hosting, nanti kita coba bikin pakai hosting gratisan untuk bikin webnya, CRUD webnya seperti itu. Oke, baik sampai di sini ada yang ditanyakan dulu mungkin silakan. Ada yang mau ditanyakan. Pak, itu untuk atau ngecek koneksi ke Firebase-nya udah oke atau belum? Cuman dari itu aja, Pak. Ya, Config yang tadi itu udah pasti kok connect, Pak. ya. Kalau misalkan PHP natif kan ada cek status ya, ada cek status connect. Tapi kalau misalkan di Firebase selama datanya udah masuk, udah ke input, berarti udah connect. Nah, paling cara nggak lihat tidak terkoneknya
di inspect elemen sih Mas. Contohnya, misalkan di sini saya ganti deh si APK-nya, misalkan saya ubah satu deh, ya save, lalu saya reload misalkan. Nah, saya coba tambah data bisa nggak? Oke, kita lihat inspect. Walaupun sebenarnya di sini statusnya masih, karena nggak ada mekanisme untuk konsol. Kita lihat. Oh, masuk ya. Belum belum di save mungkin Pak yang tadi Pak yang pas ketik di Visual Code-nya. Udah save. Udah save. Oke, bentar, Ctrl Z aja deh. Nah, oke, coba saya komen aja nih si RPK-nya. Coba kita komen. Oke, coba kita reload. Oke, oke, kita lihat setnya ada tiga data. Oke, Mas, nyambung. Hmm, atau kalau ini kita komen. Oke, nyambung ya. Komen semuanya. Nah, emang nggak connect gitu. Oke, nah biasanya ya kalau saya sih biasanya lihat dari si apa inspect elemennya aja. Kalau misalkan ada error di sini, ya contohnya si Firebase config is not defined, ataupun kadang-kadang saya pernah ketemu error juga kalau permissionnya, salah permissionnya. Misalkan di sini permissionnya saya ganti rules-nya, misalkan. Eh, eh, apa lagi? Um, eh, Hmm, if oke. Nah, oke, kita coba. Saya lihat dulu. Udah bisa. Oke.
Oke, nah ini errornya di sini missing or infunction permission. Jadi ada error kalau misalkan rulesnya itu apa namanya tidak ada permissionnya nggak boleh. Jadi di sini kan permissionnya harus ada autentikasi dulu agar bisa request. Nah, biasanya kalau misalkan lihat konektivitasnya ya saya dari si apa namanya si inspect element aja sih. Kalau misalkan si apa namanya si PHP kan natif tuh bisa lihat tuh statusnya sukses atau tidak gitu. Seperti itu sih. Baik Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Makanya ya itu sih PR-nya bagaimana caranya teman-teman bikin secure-nya lebih ya secure lagi karena di sini kan di inspect elemen aja kelihatan nih si apa namanya si config-nya seperti itu sih itu PR. Oke, kita balikin lagi si request. Baik. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sampai di sini? Silakan. Cukup sih Pak sementara Pak. Oke, Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akhiri pertemuan kelas hari ini. Jadi saya nanti bakalan upload recordingnya ke Classroom dan code-nya juga nanti saya upload. Jadi teman-teman bisa berkreasi, bisa edit, bisa disesuaikan, bisa bikin studi case yang lain nanti untuk si code ini. Jadi bisa dicobakan untuk Firebase-nya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Izin Eh, Pak, saya tadi belum absen kelihatannya Pak. Apa sudah di absen Pak? belum, saya belum absen juga kok. Oke. Saya screenshot dulu ini. Oke, sip. Oke, nanti habis ini saya absen untuk kelasnya. Terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Oke, Pak. Kak. Sama.